teman-teman, selamat malam. Selamat datang di Slovenia. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Jadi malam ini aku mau sedikit sharing ya teman-teman. Sebenarnya aku tidak terlalu pandai dalam bikin video ngomong begini, tapi ini sebenarnya hal yang bagus untuk aku berbagi kepada teman-teman sebagai orang Indonesia yang tinggal di negara Slovenia. Dan mungkin teman-teman yang berada di Slovenia, kalian juga mengalami hal yang sama seperti aku alami. So, di video kali ini aku akan berbagi tentang beberapa kebiasaan yang berubah semenjak aku pindah dan tinggal di negara Slovenia, teman-teman. Jadi sebenarnya banyak sekali kebiasaan, tapi ini aku ambil 10 poin kebiasaan yang sangat-sangat berubah setelah aku pindah di Slovenia. So, apa saja itu? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu jalan kaki berkilo-kilo. Jadi mungkin untuk orang sini itu adalah hal yang sangat yang sangat biasa banget gitu loh di sini teman-teman, karena memang orang-orang Eropa itu mereka sangat suka sekali berjalan kaki, baik di musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi. Orang sini tuh udah biasa banget teman-teman, karena memang infrastruktur di negara Slovenia itu sangat-sangat mendukung untuk orang-orang pejalan kaki gitu. Jadi untuk pejalan kaki aman, untuk naik sepeda juga ada jalur sendiri gitu. Jadi kalian tidak akan merasa khawatir saat kalian berjalan kaki di sini teman-teman. Kalau di Indonesia itu jujur aku tuh jarang banget berjalan kaki. Mungkin kalau misalnya lokasinya deket aku jalan kaki, tapi keseringan kita di Indonesia itu adalah naik motor atau mungkin Gojek ya kan, Grab. Itu udah paling sering banget di Indonesia, karena kalian tahu sendiri kalau di Indonesia itu kita sangat-sangat sulit sekali untuk berjalan kaki, apalagi di jalan raya ya, karena memang tidak disediakan jalur khusus pejalan kaki. Dan biasanya kalau jalan kaki tuh kita juga harus berhadapan dengan penjual-penjual ya kan, berhadapan dengan parkir-parkir gitu. Tapi semenjak di sini teman-teman, aku tuh jadi suka sekali jalan kaki, bahkan berkilo-kilo itu nggak kerasa teman-teman, karena memang jalannya aman, terus dan juga view pemandangan yang sangat bagus sekali teman-teman. Jadi ya sekalian olahraga. Yang kedua, nah ini kedengarannya mungkin agak sedikit agak sedikit aneh atau gimana teman-teman, tapi semenjak aku pindah di Slovenia, aku cuma mandi 1 kali sehari. Yes, 1 kali sehari. Itu tidak peduli musim panas, musim dingin, musim apapun itu, aku cuma mandi 1 kali sehari teman-teman. Kalau di Indonesia dulu aku selalu mandi itu 2 kali, pagi dan sore, bahkan sampai 3 kali teman-teman, karena kita di Indonesia itu kan panas sekali ya, panas sekali. Dan di Indonesia itu kita selalu mandi dengan air dingin, kecuali kita sakit baru kita mandi air hangat kan. Tapi semenjak pindah di sini teman-teman, itu nggak peduli musim ya, aku selalu mandi cuma 1 kali di malam hari, dan juga aku mandi selalu dengan air hangat atau air panas ya. Jadi meskipun sekarang ini musim panas teman-teman, tapi tetap kalau mandi itu aku pakai air hangat gitu. Nggak tahu kenapa teman-teman, udah kebiasaan mungkin tubuhku ini ya. Tapi itu adalah hal-hal yang hal baru banget setelah aku pindah di sini. Kalau di Indonesia teman-teman, kita selalu pakai air dingin ya kan, karena panasnya Indonesia itu kan panas banget gitu teman-teman. Yang ketiga yaitu camping ya, camping. Nah, kalau di Indonesia, aku tuh biasanya camping itu waktu zaman-zaman sekolah ya, zaman-zaman dulu SMA gitu, biasanya kita ada camping pramuka. Tapi di sini teman-teman, itu camping itu lebih kayak liburan ya, liburan kita bawa tenda, kita masak-masak, terus beraktivitas di sekitar tenda. Itu sangat menyenangkan sekali. Aku suka banget teman-teman, salah satu hobi yang sangat aku sukai sekarang yaitu
bercamping teman-teman. Apalagi sekarang ini kan musim panas ya. Musim panas itu adalah musim untuk orang-orang itu beraktivitas, mereka camping, mereka hiking, berenang segala macam gitu. Jadi sangat-sangat menyenangkan sekali untuk bercamping, dan ini adalah hal baru, kebiasaan baru juga yang aku lakukan setelah aku pindah di Slovenia teman-teman. Mungkin di Indonesia juga ada ya tempat camping, cuma di Indonesia aku belum pernah. Tapi semenjak di sini karena bapak suami juga dia biasa bercamping, akhirnya aku ikut menjadi kebiasaan teman-teman. Dan ini menurutku hal yang sangat menarik sekali, hal yang menjadi rutinitas kita setiap tahun, setiap musim panas itu kita selalu camping di tempat atau lokasi-lokasi baru yang mau kita kunjungi. Seperti kemarin yang teman-teman sudah pernah nonton video aku, di mana kita camping di sepanjang sungai Socha. Itu bagus banget teman-teman. Jadi camping itu menyenangkan sekali. Yang keempat yaitu menyetir di sebelah kanan. Jadi kalau di Indonesia kita menyetirnya sebelah kiri ya teman-teman. Kalau di Eropa, di Slovenia ini kita menyetirnya sebelah kanan teman-teman. Awal-awal aku naik motor itu aku agak kagok ya, karena masih ke bawah, kita nyetir sebelah kiri, kebiasaan di kiri. Jadi pernah sekali waktu itu aku dengan santainya nyetir sebelah kiri teman-teman, karena memang masih ke bawah teman-teman. Tapi begitu akhirnya berlalu, sekarang aku sudah terbiasa untuk menyetir di sebelah kanan. Jadi itu adalah kebiasaan juga di sini teman-teman. Jadi kalau nyetir itu di sebelah kanan. Yang kelima yaitu masak makanan Indonesia yang di Indonesia sendiri aku tuh nggak pernah masak teman-teman, jujur. Contohnya bakso. Bakso itu di Indonesia aku belum pernah bikin. Jajanan-jajanan Indonesia juga aku jarang bikin, karena biasanya kita itu kalau di Indonesia ya, kita tuh tinggal beli di warung-warung. Terus kalau bakso itu tinggal beli di abang-abang bakso yang lewat di depan rumah gitu kan. Nggak pernah kita bikin mulai dari nol bakso gitu. Tapi semenjak di sini teman-teman, karena memang bahan-bahannya juga mahal, terus tidak ada yang jual juga bakso di sini, jadi mau tidak mau aku mencoba untuk bikin gitu, meskipun ya rasanya mungkin nggak seenak yang di Indonesia, tapi untuk aku sendiri itu sudah sangat cukup untuk mengobati rasa rindu makanan Indonesia teman-teman. Mungkin teman-teman Indonesia yang tinggal di luar negeri juga mengalami hal yang sama. Semenjak kalian tinggal di luar negeri, kalian malah jadi ahli dapur. Padahal sebelumnya di Indonesia itu kalian bukan ahli dapur ya. Tapi karena keadaan, akhirnya mau tidak mau kita mencoba untuk bikin masakan Indonesia. Begitu teman-teman. Jadi ini menurutku adalah kebiasaan yang baik juga ya. Jadi kita bisa mengelola keterampilan kita yang terpendam. Yang keenam yaitu makan buah-buahan dan sayur-sayuran segar sekalian panen-panen. Ini adalah hal yang paling aku suka di sini teman-teman. Yang paling membuatku bahagia yaitu panen-panen dan makan buah-buahan, karena aku adalah pencinta berat buah-buahan teman-teman. Kalau kalian tahu, aku itu bisa makan semua buah. Kayaknya semua buah aku suka, durian semua aku suka teman-teman, selama buah-buahan itu tidak mengandung racun ya. Nah, kalian tahu aku tinggal di sebuah desa kecil yang sangat cantik sekali, yang sangat subur di Slovenia, tepatnya di kota Maribor. Kalau kalian nonton videoku, sering sekali aku panen-panen ya, baik itu di kebun maupun panen liar. Jadi ini adalah kebiasaan baru yang membuat aku sangat-sangat bahagia sekali teman-teman. Karena di Indonesia sendiri, kalau kita mencari buah segar itu sangat-sangat sulit sekali ya. Apalagi kita panen langsung itu sangat susah. Biasanya kita hanya bisa beli di pasar tradisional, itu pun biasanya udah nggak fresh ya teman-teman, dan harganya juga mahal gitu kan. Tapi kalau di sini, kalau kita dekat dengan alam, kita bisa panen-panen buah-buah liar, buah-buah cherry yang mahal sekali di Indonesia. Terus buah apa lagi? Buah peach yang di Indonesia itu
buah sultan ya kan, terus buah stroberi, buah anggur. Kalian tahu kita punya perkebunan anggur di sini, jadi bisa makan anggur sepuasnya teman-teman. Tentunya yaitu sayur-sayuran fresh juga ya teman-teman. Karena semenjak aku pindah ke sini, kita memiliki kebun kita sendiri ya teman-teman. Kalian tahu aku sering banget bikin video di kebun, itu adalah hasil karya dari mertua yang mereka sangat suka sekali berkebun. Jadi sayur-sayuran, terus buah-buahan yang ada di kebun itu fresh, kita bisa nikmati dan tidak harus beli juga di supermarket ya. Karena orang-orang Slovenia itu mereka sangat suka sekali berkebun. Kebanyakan rumah-rumah orang Slovenia itu mereka juga memiliki pekarangan, memiliki kebun di mana mereka bisa menanam sayur-sayuran, buah-buahan dan segala macam yang kita butuhkan untuk keperluan dapur teman-teman. Jadi itu adalah hal yang sangat bagus sekali dan kebiasaan juga di sini teman-teman. Kalau musim panas ini kan musim kita untuk berkebun, untuk menikmati hasil panen dari hasil kebun kita sendiri. Yang ketujuh yaitu minum wine. Ya, seperti yang teman-teman tahu sendiri, kita di sini memiliki produksi wine sendiri teman-teman dari hasil kebun anggur kita. Yang dimana di Indonesia aku tuh tidak pernah yang namanya minum wine atau minuman beralkohol lainnya ya teman-teman. Karena memang kalian tahu sendiri di Indonesia tuh sangat ketat sekali ya dengan minuman-minuman begitu. Nah, semenjak tinggal di sini teman-teman, aku sekarang tuh punya kebiasaan baru yaitu minum wine. Karena tradisi orang Slovenia itu mereka sangat dekat sekali dengan wine ya. Dalam di perayaan, di pesta-pesta tertentu, misalnya kalau sore-sore itu kita minum wine, terus perayaan apa gitu minum wine. Jadi wine itu udah sangat-sangat umum sekali, apalagi di kota kita Maribor itu adalah penghasil wine ya. Jadi sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat Slovenia. Dan ya, semenjak dari sini aku sekarang jadi pencinta wine teman-teman. Tapi untuk yang paling cocok itu adalah wine di keluarga kita. Kalau misalnya wine tempat lain aku masih belum suka, tapi kalau misalnya di selain wine ya, bir segala macam tuh aku tidak suka. Sampai sekarang aku tidak suka karena wine itu masih ada rasa manis-manisnya, jadi aku masih masih cocok di lidah. Tapi kalau misalnya bir dan lain-lain itu aku sama sekali tidak suka teman-teman. Entah mengapa rasanya tidak sesuai dengan yang kedelapan. Ini adalah salah satu kebiasaan juga yang sekarang menjadi hobi setiap tahun, yaitu bermain ski. Aku suka sekali bermain ski teman-teman. Di Indonesia dulu aku tidak membayangkan bahwa suatu saat nanti aku akan bermain ski. Biasanya aku cuma lihat di film-film ya kan, di TV-TV biasanya orang main ski gitu kan. Tapi ternyata sekarang ski itu adalah olahraga yang sangat aku tunggu-tunggu setiap tahunnya. Setiap musim dingin itu selalu kita bermain ski. Jadi musim dingin itu adalah musim yang aku tunggu-tunggu teman-teman. Sebenarnya bukan lebih ke dinginnya ya, karena ternyata dingin itu sangat-sangat dingin di musim dingin teman-teman. Tapi aku menunggu musim dingin itu karena aku sangat suka main ski. Jadi main ski itu teman-teman, meskipun awal-awalnya itu sangat susah sekali ya, sangat sampai jatuh-jatuh, sampai nangis, sampai bengkak-bengkak kaki, tangan semua. Tapi setelah beberapa kali aku latihan dengan bapak suami, puji Tuhan, skill bermain skiku sekarang sudah lebih membaik dan aku sudah menikmati bermain ski dan aku sangat mencintai ski sekarang. Jadi kalian akan melihat aku setiap musim dingin, kita akan mengunjungi lokasi-lokasi ski yang ada di Slovenia. Dan kita dekat sekali ya dengan Pohorie. Perbukitan di belakang kita itu juga adalah salah satu tempat ski yang terkenal di kota Maribor. Jadi ski is the best. Yang kesembilan yaitu masuk hutan sendirian. Banyak sekali teman-teman yang komentar di videoku, kenapa sih kamu berani ke hutan sendirian? Apa nggak takut sama hantu? Apa kamu nggak takut sama binatang buas? Apa kamu nggak takut sama orang jahat? Jadi teman-teman, aku tuh berani masuk hutan itu setelah aku pindah di sini.
Kalau di Indonesia tentunya aku tidak pernah masuk hutan sendirian dan aku juga tidak berani ya. Karena kalian tahu sendiri hutan kita di Indonesia itu adalah hutan hujan tropis. Jadi banyak sekali binatang buas. Ada ular, apalagi harimau, orang jahat, hantu. Nah, tuh. Jadi banyak sekali kan penghuni-penghuni hutan. Nah, kalau di sini di daerah aku ini karena kita dikelilingi oleh hutan-hutan teman-teman, dan hutan dari rumah itu dekat ya, jadi udah sering sekali aku diajak dengan bapak suami pergi ke hutan. Dan kalau di hutan ini teman-teman itu bukan hutan yang seperti kita di Indonesia itu kayak lebat banget gitu ya. Kalau hutan di sini tuh mereka masih dekat dengan rumah-rumah penduduk. Jadi kalau misalnya kita pergi itu kita masih bisa lihat rumah-rumah penduduk gitu. Terus di sini tuh juga tidak ada binatang buas teman-teman, tidak ada yang namanya harimau, singa, apalagi hantu, itu nggak ada di sini teman-teman ya. Jadi itu yang terpenting itu tidak ada orang jahat. Semoga ya kita tidak pernah menemukan orang jahat di dalam kehidupan kita, di dalam hutan ya. Jadi tidak ada orang jahat, tidak ada binatang buas. Binatang yang ada di hutan itu cuma rusa, apalagi babi hutan, atau mungkin kalian bisa menemukan kelinci hutan. Terus ya semacam itu teman-teman, tidak ada beruang di sini. Di daerah kita ini tidak ada beruang, tapi di beberapa wilayah di Slovenia ada beruang, tapi untuk di daerah kita ini tidak ada teman-teman. Jadi aman ya. Yang terpenting itu tidak ada orang jahat, karena kalau misalnya kita bertemu hantu segala macam itu, tapi kalau ketemu orang jahat itu jangan sampai ya teman-teman ya, dimanapun kita berada jangan sampai. Jadi yang penasaran kenapa sih kamu berani masuk hutan ya, karena di sini aman teman-teman ya, di sini aman, dekat dengan rumah gitu. Tapi kalau misalnya hutan yang jauh dari rumah kita, itu tentunya aku juga masih takut ya teman-teman, nggak berani aku meskipun di sini. Tapi kalau hutannya jauh, aku juga tidak akan berani pergi sendiri. Tapi kalau misalnya hanya di hutan di dekat-dekat rumah kita, itu aku masih berani teman-teman, aku suka bahkan ya masuk ke hutan di dekat rumah kita ini. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu berbicara 3 bahasa. Oke, ini ada mungkin kebiasaan yang sampai sekarang ini masih aku pelajari ya teman-teman, yaitu berbicara 3 bahasa. Yang pertama yaitu bahasa Inggris, bahasa Slovenia, dan bahasa Indonesia ya. Karena aku dengan bapak suami kita lebih sering itu berbicara bahasa Inggris teman-teman, Inggris Slovenia campur kadang-kadang sedikit bahasa Indonesia, karena bapak suami itu masih belajar bahasa Indonesia teman-teman ya. Terus bahasa Slovenia tentunya aku dengan mertua kita juga berbicara bahasa Slovenia, meskipun bahasa Slovenia aku masih acak-adul ya teman-teman, masih ala kadarnya. Terus berbicara dengan keluarga di Indonesia, dengan kakakku di Indonesia, aku berbicara bahasa Indonesia. Jadi kepalaku ini kadang-kadang tidak muat teman-teman, bayangkan. Kadang-kadang aku rindu sekali berbicara dengan bahasa Indonesia seperti ini tanpa harus berpikir keras membicarakan sesuatu. Jadi adalah kebiasaan baru teman-teman. Dan ya sekarang aku masih sangat-sangat berjuang untuk itu. Doakan semoga saya kuat menjalaninya. Jadi itulah teman-teman 10 kebiasaan ya, beberapa kebiasaan yang berubah setelah aku pindah di negara Slovenia ini teman-teman. Mungkin teman-teman yang pindah di suatu negara, baik itu di Slovenia atau di negara lainnya, mungkin kalian memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sama, atau ada kebiasaan-kebiasaan lain lagi yang kalian alami. Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Semoga dengan informasi ini bisa memberikan gambaran untuk teman-teman yang mau pindah ke suatu negara. Jadi kita harus siap untuk menghadapi perubahan kebiasaan yang terjadi. Semoga ini bisa menjadi pelajaran juga untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku.
yang sudah mensupport video aku. Aku sudah memasuki 8.000 subscriber. Doakan secepatnya semoga aku bisa mencapai 10.000 subscribers. Terus nanti aku bisa mengadakan giveaway untuk teman-teman semua yang selalu mendukung video aku. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.